Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Muhammad Waludin dari kelas D3 PJJTI sesi 2018 NRP 210318736. Di sini saya akan mengerjakan praktikum bab 3 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, ini adalah materinya. Kita ke latihan 3.7, nanti jalankan ArcMap. Kita jalankan ArcMap kita. ArcMap. Oke. Sudah menjalankan, kita bisa lagi buka dokumen peta yang telah Anda buat pada latihan bab 2. Jadi sebelum mengerjakan latihan bab 3, sebelumnya itu harus mengerjakan latihan bab 2 dulu. Oke, lalu buat layout peta menampilkan populasi per kabupaten di Jawa Timur lengkap dengan legenda arah utara peta dengan batang skala. Oke, kita latihan bab 2, kita buka. Ini latihan bab 2 ya. Yang dikerjakan adalah populasi per kabupaten di Jawa Timur. Jadi layar penginapan kita nonaktifkan dulu. Yang dipakai adalah yang ini. Nah, ini adalah layar populasi per kabupaten di Jawa Timur. Buat layout peta. Populasi per kabupaten, legenda, arah utara, batang skala. Oke. Kita buat legendanya dulu. Untuk pertama-tama kita adalah kita layout view dulu. Ini masih potret. Sebelum itu kita buat menjadi landscape dengan cara di sini file print pack setup. Nah, kita ganti landscape. Ukurannya menjadi 4. Nah, di sini dicentang dulu, jangan lupa. Lalu kita oke aja. Nah, ini sudah jadi landscape. Kita kecilkan dulu. Nah, untuk mengaturnya kita atur dulu dengan menggunakan rule. Di sini ada garisan. Ini hanya untuk sebuah rapi aja. Garisannya Anda bisa mengira-ngiranya sendiri. Tidak harus itu. Cuma ini hanya sebagai garis pembantu aja supaya rapi. Nanti legendanya kita taruh sini, jadi kita extend. Untuk menampilkan legenda, caranya adalah di sini di insert. Di sini ada legend. Kita pilih kabupaten. Kita next. Macet ini. Ya. Setelah itu bordernya kita bisa dipilih. Di sini ada tingkat ketebalannya. Kita pilih satu aja. Next. Tinggal next lagi. Finish. Nah. Gunanya ini. Oke, kita taruh atas legendanya. Lalu arah utara dan batang skala. Kita buat sama tadi. Untuk membuat batang skala, kita arah utara dulu. Arah utara ada di sini, bisa dipilih macam-macam simbol arah utaranya. Oke, saya pakai yang mana ya?
Yes. Oke. Oke. Nah, ke pojok. Ajarkan. Oke. Setelah itu batang skala. Batang skala di sini ada scale bar. Scale bar Anda bisa juga sama, ada macam-macamnya. Sini, ini saya buat ini kan masih hitungan mili. Nah, untuk merubahnya kita di properties, kita rubah ke kilometer. Kita oke aja. Sini sebagai skala. Oke. Sistem sudah jadi. Gitu. Untuk batang populasi. Nah, simpan dokumen peta Anda sebagai NRP bab 3A. Oke, jadi kita simpan dulu. Kita save as. Jadi NRP bab 3A. Bab 3A. Kita save. Oke. Setelah nomor 5 ya. Buatlah layout peta yang menampilkan dua peta, yaitu populasi per kabupaten dan luas area untuk seluruh kabupaten di Jawa Timur. Tambahkan legenda batang skala Tanah Utara. Simpan dokumen peta Anda sebagai NRP bab 3B. Oke, jadi di sini kita disuruh membuat dua layout peta yang menampilkan populasi per kabupaten dengan luas area. Jadi di sini tadi kan sudah ada populasi per kabupaten, kita tinggal menambahkan yang luas area. Jika dua luas layer peta, ini kita hapus dulu. Oke, kita remove karena nggak dipakai. Oke. Nah, sini layer kita membuatnya kita buat data frame. Nah, sini kita luas area. Iya, luas area. Populasi per kabupaten dan luas area. Oke, setelah ganti nama, setelah itu kita add data, masukkan data. Luas area di Jawa Timur kita pakai yang bentar. Nah, untuk menampilkan dua layer nanti, sebelumnya ini kita bisa rapikan dulu. Kita rapikan soalnya nanti kita membuatnya ada dua. Oke. Kita action.
Oke, sama-sama ditambahkan legenda Batang Skala dan Naruh Utara. Jadi yang luas area ini sama-sama tambahkan ini. Oke, kita masukkan, kita tertulis tes, kita di simbologi, kuantitinya area. Nah, di value-nya dalam simbologi quantity, kita value-nya pindah ke area. Nah, di sini ada warna, pewarnaan. Di sini saya tetapkan aja. Kalau mau diubah juga nggak apa-apa. Sini kita oke. Nah, ini muncul luas area ya, luas area. Kita tambahkan legendanya. Kita next. Oke, macet. Ya, mohon maaf. Masih not responding tadi. Oke. Seperti tadi. Kita next. Finish. Oke. Kita tempatkan sama. Slide sebentar. Ini terlalu besar. Oke. Setelah itu kita tambahkan juga not arrow. Dan supaya beda. Maria cerah. Kita drag and drop. Oke, ini kita extend gitu. Oke, ini juga kita extend. Lalu kita tambahkan scale bar. Scale barnya dibedakan juga bisa. Kita pakai yang mana ya, guys? Ini pindah ke kilometer sebagai skalanya. Kita oke. Kita taruh. Oke. Oke, ini sudah jadi. Ini masih kurang besar. Terlalu kecil. Jadi di sini ada dua layar kabupaten dan layar luas area. Oh, yang layar ini kita lihat disuruh tadi adalah populasi per kabupaten. Oke, layarnya kita ganti populasi per kabupaten. Oke. Populasi per kabupaten dalam area. Setelah itu simpan dokumen peta Anda sebagai NRP bab 3B. Oke. Ini ketika masih bab 3A, kita simpan menjadi bab 3B. Oke. Kita save. Oke, sudah berubah. Lalu buka dokumen peta NRP bab 3A yang dibuat tadi. Lalu nomor 8, tambahkan laporan yang menampilkan 7 kabupaten dengan populasi terbanyak.
simpan dengan dokumen peta Anda sebagai NRP bab 3C. Oke, jadi yang 3A tadi kita open sini atau Ctrl O. Bab 3A kita open. Nah, setelah itu tambahkan laporan tentang 7 kabupaten dengan populasi terbanyak. 7 kabupaten dengan populasi terbanyak. Oke. Kabupaten ini kita klik kanan, kita open attribute table aja. Di sini terdapat populasi di semua kabupaten di Jawa Timur. Nah, di sini cari 7 populasi terbanyak, kita urutkan dulu. Kita bisa klik kanan, kita search scanning. Nah, ini sudah urut mas. Jadi nanti urut dari terbanyak sampai yang terkecil, terbesar terkecil. Kita disuruh milih 7 ya. Kita milih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah kita pilih, bentar. Oke. Oke. Ini sudah kita pilih 7. Nah, ini 7 dari 39 di select persen. Kita aja. Lalu setelah itu kita view. Oh, bukan. Ya, di view kok. View kita report, membuat report. Nah, di sini kita tambahkan kabupaten, provinsi, populasi. Kita masukkan. Dan next. Benar. Sebelum itu di database option kita selected bukan yang untuk semua yang tadi kita pilih. Kita oke, kita next. Oke, langsung aja kita next seperti biasa. Di punya gini kita beri populasi, kita urutkan termasuk dari populasi. Kita pindah ke descending, kita next. Ini bisa apa? Player reportnya. Kita potret aja, kita next. Nah, di sini kita bisa style yang kita pilih. Jadi di sini kira-kira. Tapi saya standar apa? Default aja. Setelah itu kita finish. Nah, di sini jadi. Nah, sini terdapat 7 kabupaten dengan populasi terpadat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Untuk menampilkan populasi di sini, ya tadi disuruh menemukan. Tambahkan laporan 7 kabupaten dengan populasi terbanyak, simpan. Oke. Untuk menampilkan laporannya, kita bisa langsung klik di mana ya? Ini add report to ArcMap layout. Nah, tapi apabila mau kita edit dulu, misal kita pindah di Excel juga bisa, kita bisa ke export to file. Nah, untuk kita coba yang ini menampilkan reportnya ditaruh di layar grand page. Saya hanya menyediakan aja. Namun terkadang kalau untuk file kita begini caranya. Di sini kita pilih Excel. Oke, kita mau disimpan kemana? Kita beri nama report populasi terpadat. Oke. Udah, langsung gini aja. Kita save. Oke.
Oke. Ini bisa kita add. Yes. Oh sebentar, sebenarnya tadi ada kesalahan. Oh shit. Ya, harusnya sudah ada tadi. Sebentar. Apa ini? Nah, ini sudah tersimpan. Kita cek ya. Ini report populasi terpadat. Oke, ini sudah. Coba buka. Nah, report tadi sudah masuk di sini. Oke, jadi yang di sini kita cancel aja. Kita out. No. Oke. Namun terkadang kita kalau untuk mengatur biasanya mengatur ini sudah kesusahan. Nah, untuk mengatur ini supaya menjadi lebih ringkas, kita atur aja di Excel. Ini kita cut aja. Nah, kita yang atur di Excel. Kita atur dulu. Kita beri nama populasi apa ya? Kabupaten ya. Kabupaten Kabupaten terpadat. Oke. Ini kita pindah. Kita hapus. Oke. Kita center judul. Nah, kita kasih 7 aja. 7 kabupaten terpadat. Nah, ini kita copy, Ctrl C. Setelah itu bisa langsung kita Ctrl V langsung. Sini biasanya lebih mudah untuk kita zoom. Nah, oke, extend timbalan. Oke, sudah jadi. 7 kabupaten terpadat legenda North Arrow. Oke. Nah, di sini ada yang di garis ini adalah populasi yang terpadatnya menurut indeks pada legenda ini. Jadi ukurannya nanti yang biru ini
Ini ada yang pada di ini indeks untuk apa? Untuk ukuran terpadatnya. Oke, sudah selesai. Simpan dokumen Anda sebagai RRB bab 3C. Oke, kita simpan aja. Kita tinggal save as bab 3C. Kita save. Oke. Setelah itu buat sebuah file PDF yang berisi peta-peta kecamatan di Surabaya. Lakukan seperti yang telah dijelaskan pada subbab 3.5. Oke. Udah subbab 3.5 kita buka, ada di materi. Sebentar. Oke, perintah nomor 10. 3.5. 3. Oke. 3.5 adalah membuat beberapa halaman keluaran sekaligus. 3.51 mengaplikasikan data driven page. Oke. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita ikuti. Oke. Di dalam 3.5 ada 35 titik nanti kedua. Ada dua langkah. Yang pertama adalah buka dokumen peta bab 306X. Dokumen ini berisi peta wilayah kecamatan di Surabaya bersatu di titik lokasi universitas yang berada di dalamnya. Anda akan membuat satu file PDF yang berisi peta-peta untuk setiap kecamatan. Oh ya, untuk mendownload dokumen ini dan datanya bisa download di Arif Lektur pens.ac.id. Oke. Di lektur kita buat bab 3. Oke. Kita open. Nah. Kita open di bab 3 titik berapa ya? 3.6. Ya, 3.6. Oke, 306 kita open. Nah, di sini ada data Surabaya, points kecamatan. Lalu jika Anda belum berada pada meta layout view, klik menu view, pilih layout view, lalu aktifkan toolbar data driven page. Jika sebelumnya belum aktif, dengan klik menu customize, pilih toolbar data driven page. Oke, kita pindah ke layout view dulu. Layout, sebentar, ini kita keluarkan dulu karena sudah selesai. Oke. Oke, kita ke layout view. Oke, ini kita layout view. Lalu aktifkan toolbar data driven page jika sebelumnya belum aktif dengan cara klik customize, lalu pilih toolbar, kemudian klik data driven page. Nah, di custom toolbar kita ke tab customize, toolbar data driven page. Oke, ini data driven page sudah aktif. Setelah itu pada toolbar data driven page, klik tombol ini untuk melakukan konfigurasi data driven page. Pada setup data driven page yang muncul pada tab definition tentang checkbox enable driven page. Tentang checkbox enable. Oke. Jadi kita pergi untuk melakukan konfigurasi data driven page. Oh iya, kita enable.
tab definition check enable. Oke, tab definition kita centang enable. Setelah itu pilih Surabaya untuk data frame, kecamatan untuk lawyer kecamatan, dan nama file kecamatan untuk short file. Oke, semuanya untuk data frame-nya ke Surabaya, kecamatan, untuk lawyernya kecamatan. Oke, di sini data frame sudah Surabaya, lawyer kecamatan, short file-nya kita ganti ke kecamatan. Kecamatan, short file kecamatan. Oke. Lalu oke, tampilan data dapat, klik tombol oke, tampilkan data dapat demonstration in sehingga kita oke. Oke, jadi setelah itu klik menu insert, pilih dynamic text, kemudian klik data driven page name. Insert dynamic text, data driven page name. Kita insert dynamic text, data driven page name. Nah, di sini langsung muncul asam raw sesuai abjad. Lalu klik tombol tanda kecil. Oke, sebelum itu kita asam royok kita drop di tengah-tengah kotak di atas, lalu klik kita change simbolnya menjadi ukuran 22. Seperti ini nanti. Oke, kita lakukan. Kita ke sini. Ntar apa ya? Kita properties. Oh, bukan. Change simbol. Ya, kita klik 2 kali, kita change simbol. Oke, di sini size-nya kita disuruh pindah ke ukuran 22 dengan kita ganti default. Nah, di sini Anda bisa memindahkan bahasanya atau ketik aja di sini. Ya, terketik kita langsung aja. Saya biasanya pakai normal, Times New Roman. Oke, kita oke. Kita apply, kita oke. Nah, oke, jadi seperti yang digambar. Setelah itu, Anda dapat berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya dengan cara mengklik tombol navigasi pada toolbar data driven page. Oke. Jadi untuk berpindahnya, kita untuk mengetahui kecamatan mana aja yang ada di Surabaya, kita tinggal klik ini. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke kecamatan, kita bisa melihat wilayah kecamatan yang ada di Surabaya. Seperti ini, Kecamatan Benowo. Nah, ini Bubutan. Kita tinggal klik ini. Oke. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya yaitu 35.2. Keluaran dari data driven page. Kita menu file kita eksperimen. Lalu pada channel eksperimen yang muncul PDF. Seperti ini nanti tampilannya. Oke. Jadi kelanjutan dari ini nanti kita ekspor map. Oke. Di sini kita beri nama PDF save as type.
Oke, ini bisa beri nama sembarang, terserah. Jadi, bab 3 titik. Ini PDF. Ya, untuk ke packnya kita pilih Alpex. Oke, penyimpanannya kita taruh di ArcGIS. Kita save. Tujuannya adalah untuk menyimpan ini tabel perkecamatan menjadi file PDF. Jadi nanti bisa dilihat perkecamatan urut. Oke, ini sudah tersimpan. Kita lihat. Nah, ini tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini terlihat kecamatan yang ada di Surabaya. Oke, jadi astagfirullah. Oke. 3.5 sudah selesai. Lalu ke nomor 11, tadi kan nomor 10 sudah. Oh ya, ini sebaiknya kita simpan aja dulu. Karena sudah ada perintah menyimpan, kita simpan aja sendiri. Kita simpan di tadi, yang tadi. Tadi kan sampai C ya. Ini A, B, C, D, kita sampai D aja. Nah, ini kisahnya begini. File D, kita save. Oke, sudah jadi. Lalu yang nomor 11 adalah buat animasi peta untuk menampilkan kejadian begal per hari di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Subbab 36.1. Oke. Yang nomor 2 tertambahkan animasi peta yang menampilkan kejadian begal dalam 1 minggu terakhir. Subbab 363. Jadi setelah ini kita sampai di subbab 3.6. Tadi kan bab 3.5. Sekarang bab 3.6. Terlalu banyak. 32. Oke. Subbab 3.6 adalah membuat animasi peta. Nah, ini langkahnya, mengatur parameter waktu time dari layar peta. Bab 3.61. Klik buka file 3.17. Klik kanan pada layar kasus begal, kemudian pilih properties pada jendela layar properties. Kita buka file dulu. Untuk file datanya, di sini saya sudah mendownload seperti yang ini tadi. Di sini kita tengok. Saya taruh di data 3.17. Mungkin maksudnya 3.7. Oke. Extend. Oke. Ini kita off-kan dulu tetap karena dipakai tadi. Klik kanan pada layar kasus begal, kemudian pilih properties pada jendela layar properties, pilih tab time, centang enable time on this layer. Lalu untuk melakukan beberapa waktu, pastikan bahwa kolom layar roll time yang terpilih adalah each feature has a single time. Pilih calculate untuk time file, klik tombol calculate, add
atur step interval menjadi yang D, pilih GMT, ditambah oke. Nah, ada 9 perintah. Oke, yang pertama adalah kita properties time, enable time, layer kasus begal, properties time kita enable, di sini calculate. Layer time kita ubah ke each feature has a single field. Nah, ini sudah betul. Lalu time field-nya kita ke calculate, filternya date at time. Time enable time of layer time is feature field, calculate into time field, pilih klik tombol calculate, lalu atur time step interval menjadi 1 hari, lalu kita pilih GMT-nya, Greenwich Mean Time. Ini sudah calculate. Ini kita ubah ke 1 hari. Nah, di sini kamu juga bisa, ini kita juga bisa atur untuk aturnya, tapi perintahnya kita untuk menambah day, kita calculate. Setelah itu time zone-nya kita ubah ke Jakarta. Greenwich Mean Time-nya adalah +7. Oke, kita cari. +3 +5 set. Oke, Bangkok Jakarta. Setelah itu, nah ini tampilannya kalau di PDF-nya. Calculate the time when day Jakarta. Lalu oke. K36 yang kedua adalah menggunakan time slider Windows untuk menampilkan animasi. Setelah Anda menggunakan properti waktu, maka Anda dapat memanfaatkan jendela time slider. Oke, kita mulai pada toolbar tools pada jendela. Yang pertama adalah klik tombol time ya. Time pada toolbar tool. Pada jendela time slider muncul klik tombol option, lalu time slider option yang muncul ada time display, pengaturan waktu time zone, time step interval. Setelah itu oke. Di sini ada 7 langkah untuk melakukan time slider animasinya. Yang pertama adalah klik tombol ini pada toolbar tools. Nah, time slider tombolnya namanya time slider. Nah, setelah itu tombol option pada jendela time slider option muncul tab time display, pastikan sesuai dengan layar kasus begal. Oke, 1D sudah betul, ininya sudah betul, Jakarta, time step interval, playbacknya, order, time extend. Nah, ini untuk waktunya sudah diatur sama seperti ini. Kita coba oke. Untuk mengatur playback ini untuk kecepatannya. Oke, ini untuk mengatur kecepatan dari animasinya. Semakin ke kanan maka animasi semakin cepat jalannya, semakin ke kiri maka animasi semakin lambat. Kita taruh di tengah-tengah aja, tengah-tengah rada ke kanan lah, medium. Kita oke. Lalu kita enable. Kita coba play. Oke. Nah, ini muncul animasinya bergerak.
Ini sudah berhasil. Untuk menjalankan animasi peta. Nah. Subbab 361 dan 362 adalah nomor 11 sudah selesai. Yang nomor 12, nomor terakhir adalah tambahkan animasi peta yang menampilkan kejadian begal dalam 1 minggu terakhir dalam subbab 3.63. 3.6.3. Oke, kelanjutan dari step yang bab 3.6. Tapi gini kita berada di nomor 3, nomor 12. Nomor 11 sudah selesai. Berarti 3.63. Kita scroll. Ini kan tadi ini mengatur properti waktu start and jam. Jadi langkah pertama adalah klik kanan pada Better Context. Oke, kita pindah layer ya. Jadi sebelum itu kita simpan dulu biar berbeda dengan yang tadi. Oke, ini sampai bab 3 kita save. Yaitu mengatur properti waktu dengan start time and time. Menemukan waktu 1 minggu. Ya, tambahkan animasi peta yang menampilkan kejadian begal dalam 1 minggu terakhir. Oke. Pada klik kanan layar kasus berkonteks, pilih Open Attribute Table. Lalu pada jendela table yang muncul, klik tombol Table Option, kemudian pilih Add File. Masukkan end date pada name dan date untuk type. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tombol OK. Klik kanan pada tab. Oke, kita lakukan yang ini dulu. Seperti di gambar. Klik kanan. Ini kita berikan aja dulu. Oke. Kita ke kasih Better Context. Kita aktifkan aja. Belum. Kita pindah ke Better Context. Oke. Kita ke Properties. Open Attribute Table. Bentar. Oh, sebentar. Option. Add fill. Sebenarnya ini sudah ada seperti saya buat latihan, tapi belum saya refresh tadi. Klik tombol table option, kemudian pilih add table. Oke, table option kita add file. Filenya entity sama name.
Nah, karena tadi saya sudah ngisi seperti sebelumnya, kita delete file. Maaf, tadi saya buat latihan dulu soalnya. Oke, caranya adalah seperti ini. Add file, kita pilih embed, tipenya adalah .dat. Oke. Saya melakukan kesalahan. Bentar. Embed pada name, pilih dat untuk tipe. File. Ada yang salah ini sih, sebentar. Display harusnya sudah benar. Oke, salam astagfirullah. Saya baca lagi. Mohon maaf. Pada jendela tabel yang muncul adalah klik tombol table option, pilih add file, masukkan embed dan name pada pada jendela file kalkulator Jadi saya berarti yang belum saya kembalikan. Oke. Let's dulu. Embed. Kita oke. Setelah itu klik kanan pada header dari kolom embed, kemudian pilih file kalkulator. Pada jendela file kalkulator isikan caldat plus 14. Seperti gambar 3.20 ini. File kalkulator. Nah, kita yes. Di sini kita masukkan caldat plus 14. Maaf. Caldat plus 14. Nah, sama seperti yang di ini. VB script Python number. Oke.
Setelah itu klik tombol OK. Nah, nanti muncul yang seperti tadi. Nah, lupa saya tadi. Tadi saya sudah coba, tapi belum saya hapus lagi. Oke, kita oke. Oh Tuhan. Jika berhasil, maka muncul seperti ini tampilannya. Ya, mohon maaf atas kesalahannya tadi, kelalaiannya. Lalu tutup jendela tabel. Langkah berikutnya adalah mengatur properti waktu time pada kasus begal konteks dari layarnya. Oke, yang pertama adalah klik kanan pada layar kasus begal konteks, kemudian pilih properties, lalu pilih tab time and pada jendela layar properties yang muncul, lalu centang enable time modus layer. Oke, sama seperti tadi sepertinya. Kita tutup. Properties, jendela time, kita enable. Nah, ini kita ganti ke end time file. Bedanya dengan yang tadi seperti ini. Di end time ada start sama end time karena di kita berdurasinya adalah 1 minggu. Nah, lalu pilih call date untuk start file, end time, start, lalu calculate, atur step interval 1 hari. Oke, langkah-langkahnya sama, hampir sama seperti yang tadi. Cuma bedanya adalah pada di start end time kita merubah ini. Kita membedakan sama langkah yang tadi, yang nomor 11. Iya, ini nomor 12. Startnya adalah call date, end time-nya adalah end time. End time-nya adalah end date. Nah, end time-nya adalah end date untuk end time, start call date untuk start time, calculate period 1 hari. Sama. Harinya kita ganti ke 1. Setelah itu kita atur ke Greenwich Mean Time plus 7 Jakarta. Seterusnya ini tinggal OK aja. Oke, setelah itu kita OK. Setelah OK, nomor 9 telah klik kotak kecil di sebelah layar kasus begitu. Nah, ini sudah jalan animasinya. Untuk langkahnya ini kita samakan dengan yang tadi. Kita samakan GMT-nya, kita samakan dengan yang ada di kasus begal konteks. Time extend-nya. Nah, playback-nya yang gini kita karena ini banyak kita coba agak lambat. Nah, seperti inilah. Biar beda. Kita putar dalam enggak. Lalu kita oke. Kita play. Sebelum nge-play ini jangan lupa ini di enable dulu untuk mengaktifkan time slider-nya. Nah, ini adalah tools untuk time slider. Oke. Terus saya tambahkan animasi peta. Oke.
terakhir. Oke, nomor 12 sudah selesai. Oke. Ini kita simpan filenya menjadi apa ini? Oke, sampai save as. Subbab 3F. Oke. Kita save. Oke. Ada A, B, C, D, E, F. Ada 6. Menjadi 6 file. Oke. Terima kasih. Saya Bagus Muhammad Waludin. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan mohon maaf apabila ada yang lalai seperti yang tadi. Kesalahan tadi sudah selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.